Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakinah Pratiwi dengan NIM 240201202234. Mata kuliah ICT Literasi, dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, MMC, POD. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS saya mengenai tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Bagaimana e-commerce, vintage, dan ekonomi digital mempengaruhi bisnis dan UMKM di Indonesia? E-commerce itu tujuannya memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Nah, terdiri dari yang pertama, akses ke pasar yang lebih luas, yaitu sebelum adanya e-commerce, UMKM hanya bisa menjual produk mereka secara langsung dengan cakupan pasar yang terbatas. Namun, dengan adanya platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada, UMKM dapat menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia bahkan ke pasar global. Yang kedua, biaya operasional yang lebih efisien. Nah, maksudnya dengan berjualan online, UMKM dapat menghemat biaya operasional seperti sewa tempat usaha dan biaya pemasaran konvensional. E-commerce juga memungkinkan penggunaan dropshipping, di mana produk dikirim langsung dari pemasok ke pelanggan tanpa harus disimpan oleh penjual, sehingga mengurangi risiko stok barang. Kemudian yang ketiga ada persaingan yang ketat dengan produk impor. Jadi platform e-commerce membuka peluang bagi produk impor untuk masuk ke pasar Indonesia. Banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam bersaing dengan produk asing, terutama dalam hal harga dan branding. Oleh karena itu, UMKM harus lebih inovatif dalam pemasaran yang meningkat agar dapat meningkatkan kualitas produk agar tetap menarik bagi konsumen. Vintage itu digunanya untuk mempermudah akses modal dan transaksi digital. Nah, jadi vintage itu terbagi-bagi lagi. Yang pertama itu solusi pembiayaan yang lebih mudah. Jadi vintage ini hadir dengan berbagai solusi pembiayaan seperti peer-to-peer yang memberikan pinjaman modal usaha tanpa perlu agunan atau buy now, pay later yang membantu konsumen membeli produk UMKM dengan sistem cicilan sehingga meningkatkan penjualan mereka. Kemudian, vintage ini mengurangi ketergantungan UMKM pada pinjaman bank konvensional yang seringkali memiliki persyaratan yang sangat ketat dan proses yang lama. Kemudian yang kedua, kemudahan transaksi dengan dompet digital. Jadi sekarang kita itu lebih mudah transaksi. Jadi layanan pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana semakin mempermudah transaksi bagi UMKM karena bisa mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan mempermudah pencatatan transaksi bisnis. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, jadi aplikasi vintage juga menawarkan fitur pengelolaan keuangan yang membantu UMKM mencatat pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan secara otomatis. Sedangkan ekonomi digital itu mendorong transformasi bisnis dan inovasi. Contohnya, digitalisasi dan automasi bisnis. Nah, jadi UMKM kini bisa menggunakan teknologi digital untuk mengelola bisnis mereka secara lebih efisien. Misalnya, chatbots, dan customer service digital, yaitu membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis melalui WhatsApp atau media sosial. Kemudian yang kedua, kemudahan transaksi dengan dompet digital. Dengan semakin populernya media sosial dan digital marketing, beberapa strategi pemasaran digital yang banyak digunakan UMKM adalah Facebook, Instagram, kayak AdSense, influencer marketing bekerja sama dengan kreator konten atau SEO dan Google Ads. Yang ketiga ada peningkatan literasi digital dan SDM. Nah, jadi agar bisa bersaing di era ekonomi digital, UMKM perlu meningkatkan literasi digital mereka. Pemerintah dan berbagai platform e-commerce telah menyediakan berbagai
program pelatihan bagi UMKM seperti kelas Shopee, Akademi Bukalapak, dan Google Gapura Digital. Nah, jadi beberapa perusahaan atau startup yang berkembang pesat di Indonesia antara lain untuk e-commerce itu ada contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, untuk vintage sendiri ada GoPay, OVO, Akulaku. Nah, untuk ekonomi digital dan layanan on demand itu kayak Traveloka, Gojek, dan Ruang Guru. Demikian tadi pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.